Syekh Bahauddin Naqsabandi, Mahaguru Pemburu Tasawuf. Sejak kecil sudah menunjukkan dirinya sebagai orang yang cerdas dan berilmu tinggi. Nama lengkapnya adalah Muhammad ibn Muhammad al-Husaini al-Uwaisi al-Buhari. Ia lahir di Kasrel Arifan, sebuah desa di kawasan Buhoro, Asia Tengah, pada bulan Muharram tahun 717 Hijriah, 1317 Masehi. Nasabnya bersambung kepada Rasulullah melalui Sayyidina Al-Husain radhiyallahu anha. Semua keturunan Al-Husain di Asia Tengah dan anak benua India lazim diberi gelar sah. Sedangkan keturunan Al-Hasan biasa dikenal dengan gelar Zadah dari kata bahasa Arab Sa'adah, bentuk plural dari kata Sayyid, sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Al-Hasan radhiyallahu anha, sesungguhnya anakku ini adalah seorang Sayyid. Sah Naqsaben diberi gelar Bahauddin karena berhasil menonjolkan sikap beragama yang lurus, tetapi tidak kering. Kemudian, sikap beragama yang benar, tetapi penuh penghayatan yang indah. Pada masanya, tradisi keagamaan Islam di Asia Tengah berada di bawah bimbingan para guru besar sufi yang dikenal sebagai Khawajakan, bentuk plural dari Khawaja, atau Khojah, dalam bahasa Persia berarti para kiai agung. Dan, pembesar mereka adalah Hoja Baba Samasi yang ketika Muhammad Bahauddin lahir, ia melihat cahaya menyemburat dari arah Kasrel Arifan, yaitu saat Samasi mengunjungi desa sebelah. Samasi lalu memberitahukan bahwa dari desa itu akan muncul seorang wali agung. Sekitar 18 tahun kemudian, Hoja Baba Samasi memanggil kakek Bahauddin agar membawanya ke hadapan dirinya dan langsung dibaiat. Ia lalu mengangkat Bahauddin sebagai putranya. Sebelum meninggal dunia, Baba Samasi memberi wasiat kepada penggantinya, Sayyid Amir Kulali, agar mendidik Bahauddin meniti suluk sufi sampai ke puncaknya seraya menegaskan, semua ilmu dan pencerahan spiritual yang telah kuberikan menjadi tidak halal bagimu kalau kamu lalai melaksanakan wasiat ini. Meniti jalan spiritual, Bahauddin pun berangkat ke kediaman Sayyid Amir Kulali di Nasaf dengan membawa bekal dasar yang telah diberikan oleh Baba Samasi. Samasi menyatakan jalan tasawuf dimulai dengan menjaga kesopanan tindak tanduk dan perasaan hati agar tidak lancang kepada Allah, Rasulullah, dan Guru. Bahauddin juga percaya bahwa sebuah jalan spiritual hanya bisa mengantarkan tujuan kalau dilalui dengan sikap rendah hati dan penuh konsistensi. Karena itu, melakukan makna eksplisit dari sebuah perintah barangkali harus diundurkan demi menjaga kesantunan. Inilah yang dilakukan oleh Bahauddin ketika dihentikan oleh seorang lelaki berkuda yang memerintahkan dirinya agar berguru pada orang tersebut. Dengan tegas, tetapi sopan, ia menolak seraya menyatakan bahwa dia tahu siapa lelaki itu. Masalah berguru kepada seorang tokoh adalah persoalan jodoh. Meskipun lelaki berkuda tadi sangat mumpuni, ia tidak berjodoh dengan Bahauddin. Setelah tiba di hadapan Sayyid Amir Kulali, Bahauddin langsung ditanya mengapa menolak perintah lelaki berkuda yang sebenarnya adalah Nabi Khidir alaihi salam. Beliau menjawab, karena hamba diperintahkan untuk berguru kepada Anda semata. Di bawah asuhan Amir Kulali, Bahauddin mengalami berbagai peristiwa yang mencengangkan. Di antaranya, beliau pernah ditangkap oleh dua orang tak dikenal dan dikirimkan ke makam seorang wali. Di sana, dia mendapatkan lentera yang minyaknya masih banyak dan sumbunya juga masih panjang, tetapi apinya hampir padam. Bahauddin mendapat ilham untuk menggerakkan sedikit sumbu itu agar aliran bahan bakar menjadi lancar. Dengan khusyuk, ia melakukannya, tahu-tahu sekat pembatas antara dunia nyata dan alam barzah terbuka di hadapan beliau. Di balik tabir ruang dan waktu itu, Bahauddin mendapatkan semua mahaguru Khawajakan yang sudah meninggal dunia, termasuk guru pertamanya, Hoja Baba Samasi. Oleh salah seorang guru mereka, Bahauddin dihadapkan kepada kepala aliran Khawajakan, yaitu Hoja Abdul Halik Gujdawani. Dari mahaguru yang agung ini, Bahauddin mendapatkan bimbingan langsung dalam meniti suluk sufi. Sejak saat itu, Bahauddin dikenal dengan gelar Al-Uwaisi karena mendapatkan pelajaran spiritual langsung dari seorang guru yang sudah meninggal dan tidak pernah ditemuinya di dunia. Hal ini sama dengan Uwais Al-Qarni, seorang tabi'in yang mendapatkan pelajaran spiritual langsung dari Roh Sayyidina Rasulullah. Di bawah bimbingan Amir Kulali pula, Bahauddin terus mempraktikkan semua ajaran Abdul Halik Gujdawani, sebagaimana beliau juga mempelajari dengan tekun ilmu-ilmu Islam lainnya, khususnya akidah, fikih, hadis, dan sirah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan, karena wasiat dari Baba Samasi, tidak heran kalau Amir Kulali memberikan perhatian khusus kepada Bahauddin. Setelah semua ilmu dan pencerahan spiritual yang ada pada gurunya diserap habis,
Sayyid Amir Kulali memerintahkan Bahauddin untuk mengembara seraya menunjuk ke puting dadanya dan berkata, "Semua yang ada di sumber ini sudah habis kamu sedot, maka mengembaralah." Bahauddin kemudian belajar kepada beberapa mahaguru lain, seperti Hoja Arif Dikrani dan Hakim Atta, hingga beliau menjadi mahaguru sufi terbesar yang pernah muncul dari kawasan Asia Tengah, Persia, Turki, dan Eropa Timur. Beliau meninggal pada malam Senin, 3 Rabiul Awal 791 H, 1391 Masehi. Karena di dadanya terukir lafzul jalalah, Allah, yang bercahaya, ia dikenal juga sebagai Naksaben, bahasa Persia yang berarti gambar yang berbuhul, dan kepada beliau dinisbahkan tarekat Naksabandiyah yang merupakan salah satu tarekat terbesar di dunia. Tarekat ini tersebar luas di Turki, Hejaz, kawasan Persia, Asia Tengah, serta anak benua India dan Indonesia.